Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share informasi yang viral di media sosial terkait 4 tuntutan yang direkomendasikan oleh teman-teman guru honorer seluruh Indonesia yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1, Bapak Ibu. Baik, kita to the point ke informasinya. Jadi informasi ini kami kutip dari jpnn.com. Di sini nih Ketua Solidaritas Nasional Widyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan ya, itu menegaskan bahwa kami sudah bertemu dengan para pejabat Dinas Pendidikan Kota Palembang memohon agar ada pertimbangan khusus bagi guru honorer yang masa pengabdiannya panjang. Nah, lebih lanjut lagi, menurut beliau bahwasanya dalam silaturahmi dengan Kadisdik Palembang ya, Bapak Ahmad Zulinto, Kabid GTK Sumsel, MSen, dan Pembina Forum Honorer Guru dan Tendik SNWI Sumsel, disampaikan bahwasanya ada 4 tuntutan dari teman-teman guru honorer. Seperti itu, ada 4 poin yang menjadi tuntutan. Yang pertama adalah agar passing grade kompetensi teknis diturunkan menjadi kisaran 240 sampai 280. Ya. Jadi memang selama seleksi P3K tahap 1, hampir semua peserta itu kesulitan di kompetensi teknis, Bapak Ibu. Kesulitan di kompetensi teknis. Banyak asumsi, banyak argumen menjelaskan bahwasannya faktor utamanya adalah passing grade atau standar nilai kelulusan yang dirasa terlalu tinggi. Sehingga poin pertama dari teman-teman ini adalah passing grade ini diturunkan ya, kisaran 240 sampai 280 saja. Ya, tuntutan yang kedua adalah penambahan afirmasi penambahan afirmasi kepada guru honorer kedua yang semua 10% dan 50 poin ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Nah, ini tuntutannya sekali lagi kita baca, penambahan afirmasi ya kepada guru honorer kedua. Jadi khusus kedua diharapkan ini yang semula ya, mungkin maksudnya semula 10% atau 50 poin ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Ya, ini ada rekomendasi penambahan atau peningkatan afirmasi nilai kepada khusus honorer kedua. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah afirmasi kepada honorer usia 35 yang mulanya 15% atau 75 poin ditambah menjadi 30% atau 150 poin, Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman usia 35 ke atas ini diharapkan ada penambahan. Tadinya kan memang ada sekitar 15% atau 75 poin. Itu diharap meningkat 2 kali lipatnya menjadi 30%. Itu sama dengan 150 poin, Bapak Ibu. Nah, poin yang keempat, tuntutan yang keempat ini yang menarik adalah afirmasi kepada guru honorer yang sudah mempunyai NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan, mendapat tambahan 10-30% tergantung lama mereka mengabdi. Saat ini, afirmasi untuk guru yang memiliki NUPTK kan memang belum ada, Bapak Ibu, saat ini. Ini yang belum ada di tuntutan keempat dan diharapkan ada afirmasi untuk teman-teman guru yang sudah memiliki NUPTK. Tapi menurut pendapat kami ini perlu ditinjau lagi karena banyak guru yang belum memiliki NUPTK padahal sudah lama mengabdi. Berdasarkan informasi dari komentar-komentar teman-teman guru selama ini, banyak yang sudah berupaya untuk mendapatkan NUPTK, sudah melalui prosedur, tapi hingga saat ini belum mendapatkan NUPTK tersebut. Tapi sekali lagi, 4 tuntutan ini adalah angin segar yang diharapkan menjadi aspirasi, kemudian diterima oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Pendidikan selaku pelaksana dalam seleksi P3K tahun 2021 ini, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Bapak Ibu anggota yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan. Tidak akan bisa saya jawab semuanya di saat ini. Mungkin yang akan saya coba jawab yang besar-besar, yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara lisan. Satu poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang
untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN baik buat P3K atau PNS itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid, dan bagaimana kita apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi gurunya. Namun di sisi yang satu sama, tadi saya mendengar banyak komen lagi juga mengenai memprioritaskan beberapa guru-guru yang mungkin sudah punya pengalaman lebih lama atau tidak. Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi, bahwa di tahun ini dengan struktur tes yang telah kita lakukan, semua guru honorer dengan pengalaman apapun itu tidak perlu menunggu giliran dia. Semuanya akan bisa mengambil tesnya paling tidak satu kali di tahun 2021. Jadi semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Jadinya semuanya kalau lulus sama tes itu dengan standar minimum tersebut, dengan threshold minimum tersebut, akan bisa diangkat menjadi P3K. Dan ini bukan hanya kita memberikan tes lalu membiarkan saja, lalu membiarkan hukum alam mengambil alih. Di sini perbedaannya adalah dua hal yang fundamental. Kita memberikan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk para honorer untuk mencoba lagi. Dan bukan hanya itu, kami memberikan modul-modul pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan guru-guru untuk mencapai tingkat kompetensi minimum tersebut agar dia bisa lulus dari tes tersebut. Jadinya kunci dari ini bukan kompetensinya, kunci dari untuk lulus tes ini adalah kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi dan kompetensi yang harus dia kuasai. Jadi itu benar-benar tergantung motivasinya, dan motivasi itu tentunya Bapak Ibu Komisi 10 setuju dengan saya bahwa motivasi untuk belajar menjadi salah satu yang terpenting untuk guru, dan itu adalah hak dari setiap murid kita untuk mendapat guru yang mau bekerja keras untuk mempelajari apa kompetensi yang diharapkan dari sistem pendidikan untuk menjaga kualitas anak. Jadinya ini sistemnya sangat demokratis, tidak perlu antrean lagi. Bisa beberapa kali mengambil, kalau tidak di 2021, di 2022 bisa sampai dengan 3 kali bisa mengambil tes ini, dan juga disediakan modul-modul pembelajaran untuk belajar secara mandiri, untuk membantu semua guru untuk mencapai level minimum tersebut. Ini bukan level yang maksimum atau yang ideal, tes ini adalah level minimum yang kita harapkan dari guru-guru kita untuk menjadi ASN, dan tentunya sesuai undang-undang tidak mungkin tidak ada seleksi. Undang-undang memandatkan kita untuk mengadakan